Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal. Al-hadis as-sabi wal ishrun, muharramat wa mahadir yang bagi ijtinabuha. Hal-hal yang diharamkan dan yang diperingatkan seyogyanya untuk menjauhinya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, dari sahabat Sabit bin Dhahhak radhiyallahu an, wa kana min ashabis syajarah. Sabit bin Dhahhak, beliau ini adalah termasuk di antara ashabus syajarah, yaitu mereka para sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon yang kita kenal dengan Bai'atur Ridwan. Para sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhulun nar man baya'a tahta syajarah. Tidak masuk neraka orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon saat itu. Dan itu terjadi di daerah yang namanya Hudaybiyah. Kemudian terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang saat itu Nabi sebenarnya bersama sekitar 1.400 sahabat ingin menunaikan umrah. Kemudian dicegah oleh orang-orang Quraisy tidak boleh masuk ke Mekah, sehingga Nabi saat itu mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dengan para sahabat ke Mekah hanya melakukan umrah, tidak ada yang lain, tidak berperang. Maka Utsman diutus oleh Nabi SAW menemui tokoh-tokoh Quraisy. Ternyata lama tidak terdengar kabar beliau, bahkan terdengar santer desas-desus bahwa Utsman telah dibunuh. Maka Nabi pun mengambil baiat para sahabat untuk menuntut balas kematian Utsman bin Affan, dan ternyata berita itu tidak benar. Kenapa Nabi mengatakan, bersabda bahwa orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon itu tidak masuk neraka? Karena mereka Allah ridhoi. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatah. Laqad radhiyallahu anhum, laqad radhiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Allah jelaskan mereka mendapatkan ridho, maka keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah berarti mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan surga kelak di akhirat. Nah, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sabit bin Dhahhak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala millatin ghairil islami fahuwa kama qala. Siapa yang bersumpah
di atas agama millah selain Islam, maka berarti dia seperti yang dia ucapkan. Millah itu hampir sama dengan ad-din. Al-millah hampir sama dengan ad-din. Hanya ada sedikit perbedaan. Kata Ar-Raghib di sini disebutkan oleh muallif, al-millah hiya ismun lima syara'ahu Allahu li'ibadihi ala lisani anbiya'ihi liyatawassalu bihi ila jiwarihi. Millah itu adalah satu nama, satu sebutan, istilah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya melalui lisan para nabinya agar mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka melalui yang namanya millah ini. Wal farqu bainaha wa bainad din, sementara beda antara al-millah dengan ad-din, annal millata la tudafu ila an-nabiyyi alladhi yustanadu ilaihi, bahwa millah itu tidaklah diidhofahkan kepada nabi yang disandarkan kepadanya, sehingga wala takadu tujadu mudafatun ilallahi wala ila ahadil ummah, sehingga hampir-hampir tidak didapati idhofahnya kepada Allah juga kepada apapun dari umat ini. Wala tusta'malu illa fi jumlati syara'i duna ahadiha, dan tidak digunakan kecuali pada sejumlah syariat, bukan pada satu pribadi-pribadi lainnya. Jadi perbedaannya, millah itu lebih condong biasanya diidhofahkan kepada selain Allah, misalnya millati Ibrahim Hanifa. Kalau din, maka itu kepada Allah, dinullah. Itu sedikit perbedaan tentang istilah millah. Maka ada istilah al-kufru millah wahidah. Semua jenis kekufuran itu ya suatu agama yang sama. Baik, yang pertama tadi, siapa yang bersumpah di atas millah selain Islam, maka dia seperti yang ia ucapkan. Nanti penjelasannya. Yang kedua, walaisa 'ala ibni Adam nadhrun fi ma la yamliku. Tidak wajib bagi anak Adam melaksanakan nazar yang dia tidak mampu melaksanakannya. Yang ketiga, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri dengan sesuatu di dunia, dia akan diadab dengan apa yang ia jadikan bunuh diri nanti kelak pada hari kiamat. Jadi adab seperti itu. Yang keempat, wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Melaknat di sini disebutkan huwa minallahi ib'adul abdi bisakhatihi. Kalau itu laknat dari Allah, maka berarti dijauhkan dari rahmat Allah dengan kemurkaannya. Artinya Allah murka kepadanya. Orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya. Wa minal insan, apabila laknat itu muncul dari seorang manusia, artinya adalah ad-du'a bisakhatihi, yaitu mendoakan agar mendapatkan kemurkaannya. Yang kelima, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa qatlihi. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan satu kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Makna hadis ini, muqaddimahnya at-ta'zim wal ijlal lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Pengagungan, memuliakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wala yanbaghi li ahadin siwahu, tidak layak hal tersebut dimiliki, ditujukan kepada seorang pun selain Allah.
Faman halafa falyahlif billah, maka di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya yang berhak untuk diagungkan, maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan Allah saja, atas nama Allah. Wa man nadhara fal dur lillahi wahdah, barang siapa yang bernadar, hendaknya dia bernadar hanya untuk Allah saja. Wal yattaqih wal yattaqhu wahdah, hendaknya dia bertakwa, takut hanya kepada Allah saja. Wal yattaqihi wal yattaqhi wahdah li'annana makhluqatun liibadatin liibadatihi, karena kita adalah makhluk untuk tujuan ibadah kepadanya, wal amal bi syar'ihi, dan mengamalkan syariatnya, beramal dengan syariatnya. Wa fi hadzal hadisi khamsun minal khisal allati bayyana lana al-Mustafa fiha mahadir wa muharramat. Di dalam hadis yang kita baca tadi ada 5 yang dijelaskan oleh Nabi kepada kita tentang sesuatu yang hendaknya kita jauhi, diperingatkan, dan yang diharamkan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Yang pertama, man halafa ala millati ghairil Islam fa huwa kama qala, siapa yang bersumpah di atas selain Islam, maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Maknanya adalah ay man halafa bi yamini millati ghairil Islam, siapa yang bersumpah dengan millah selain Islam, seperti misalnya kal yahudiyah awin nasraniyah, fa innahu yakhtallu islamahu bihadzal halaf wa yasiru kama qala. Seperti misalnya dia bersumpah atas agama Yahudi atau Nasrani, maka berarti dia telah melepaskan Islamnya dengan sumpah tersebut dan menjadi seperti yang dia ucapkan. Fala yahlifu in kana halifan bi ghairillah sawa'un akana ala millati ghairil Islam au millatil Islam au ala millatil Islam walakin bi ghairillah. Maka janganlah seseorang bersumpah jika dia bersumpah dengan selain Allah, baik ia bersumpah di atas selain Islam atau bersumpah dengan Islam tetapi dengan nama Allah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini mendengar seorang laki-laki berkata, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Orang ini bersumpah demi Ka'bah. Ka'bah sesuatu yang diagungkan, tetapi dia makhluk, maka tidak boleh bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan. Hanya yang maha menciptakan yang boleh bersumpah dengan apa yang diciptakan. Sementara sesama yang diciptakan tidak boleh bersumpah dengan ciptaan yang lain. Nah, orang ini bersumpah dengan mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, dengan harokat kasrah wawu al-qasam. Faqala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, la yuhlafu bi ghairillah, tidak boleh selain Allah dijadikan sumpah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi. Falyahlif faman halafa falyahlif billahi wahdah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah saja dan mengucapkan yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang
bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Misalnya seperti kata Syekhul Islam, tidak boleh bagi seseorang bersumpah la milab li bimalakin, baik dengan malaikat, misalnya dengan mengucapkan demi Jibril, demi Mikail, wala nabiyin, atau dengan nabi, demi Muhammad misalnya. Itu pun tidak boleh, karena mereka semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang tidak ngerti, ketika dia ingin menguatkan pernyataannya, dia menyatakan demi Allah, demi Rasulullah. Berarti dia bersumpah dengan Allah dan juga dengan Rasulullah. Ya, karena ini kalau kebodohan, ya, kejahilan, ya, mudah-mudahan dimaafkan. Wala ghairi dzalik minal makhluqat, dan yang selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Wala yahlifu illa bismin min asma'illah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan satu nama di antara nama-nama Allah, au sifatin min sifatihi, atau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah dalam seseorang bersumpah. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Wah, yang gitu ada. Itu bersumpah dengan nama selain Allah. Maka konsekuensinya tadi faqad kafara au asyraka. Berarti dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah bersumpah dengan atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun makhluknya yang telah Allah ciptakan. Wasyamsi waduhaha, demi langit, demi matahari dan waktu duhanya, dan seterusnya. Ya, banyak sumpah-sumpah yang lainnya. Karena memang Allah lah yang menciptakan mereka, sehingga berhak memperlakukan mereka sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah dari sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, Allah yang maha mengetahui, dan kita dilarang untuk bersumpah, ya, dengan menggunakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dalam hadis ini man halafa ala millati ghairil Islam, siapa yang bersumpah di atas selain Islam, misalnya saya bersumpah, dia menggunakan demi Allah, kalau misalnya saya tidak melakukan ini maka saya Yahudi, maka dia kamakola. Kalau sampai dia melanggar sumpahnya, maka ya berarti dia kamakola, seperti yang dia ucapkan, menjadi orang Yahudi atau menjadi Nasrani dan seterusnya. Kemudian yang kedua, adalah walaisa 'ala ibni adam nadrun fima la yamliku, tentang masalah nadar. Tidak wajib bagi anak Adam melaksanakan nadar sesuatu yang dia tidak mampu. Artinya nadar itu menjadi tidak sah. Ai la yasihhun nadru wa la yan'aqidu fi syai'in la yamlikuhu hinan nadru. Tidak sah nadar dan tidak terikat pada sesuatu yang dia tidak mampu melaksanakannya ketika dia bernadar. Hatta lau malakahu bi adami lam bi ba'dahu lam yalzamhu al-wafa. Sampai walaupun dia mampu melaksanakan setelahnya, maka dia tetap tidak wajib melaksanakannya dan tidak ada kafarah atasnya. Seperti misalnya seseorang yang pernah bernadar untuk berkurban dengan seekor kambing atau yang lainnya di tahun tertentu,
ternyata saat itu tidak mampu. Maka berdasarkan hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Aunul Ma'bud maupun Tuhfatul Ahwadi, Syarah Tirmidzi dan juga Syarah Ibnu Dawud, Sunan Nabi Dawud, maka orang tersebut tidak ada kafarah baginya. Karena memang saat itu dia tidak mampu, sebagaimana hadis ini, walaisa 'ala bani Adam nadrun fima la yamliku. Walaupun setelahnya mungkin tahun depan lau malakahu ba'dahu lam yalzamhu al-wafa. Tahun depannya dia mampu, maka tidak menjadikan wajib bagi dia untuk melaksanakannya dan juga tidak ada kafarah. Ya, masalah nadar ini memang sebagian ulama mengatakan sesuatu yang sifatnya tidak disukai. Karena nadar itu tidaklah keluar ya, kecuali dari seseorang yang bakhil. Ya. Kalau misalnya saya begini berhasil, maka saya akan melakukan ini. Ya. Tapi hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya. Namun sebagian ulama, ya, nadar tidak muncul kecuali dari orang yang bakhil. Nah, kalau nadar dalam hal maksiat wajib untuk tidak dilaksanakan. Nadar dalam hal maksiat tidak wajib dilaksanakan. Misalnya bernadar, kalau misalnya anaknya Allah berikan kesembuhan, misalnya nanggap jaran kepang atau apa begitu, maka itu nadar maksiat. Atau menyembelih hewan di satu tempat yang dikeramatkan, maka tidak boleh dilaksanakan ya. Kalau dilaksanakan yang menjadi satu kemaksiatan ya, rata-rata dilaksanakan meskadung nazar ya. Karena nggak tahu kalau itu ternyata dilarang, satu kemaksiatan. Nadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu seperti misalnya nadarnya Maryam ketika inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman puasa, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada manusia pun hari ini. Berarti nazarnya dia tidak berbicara. Atau inni nadartu ma fi batni muharrara, ibunya Maryam, aku bernadar kepada Allah nanti bayi yang saya lahirkan akan saya bebas tugaskan, artinya akan diperuntukkan hanya mengabdi di Baitul Maqdis. Ini yang kata para ulama nadar yang bagus, artinya tidak dibenci, bukan sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena nadarnya tadi adalah sesuatu yang pasti terjadi karena melahirkan nanti ya, kemudian untuk kebaikan apalagi. Namun karena yang lahir Maryam perempuan, maka ibunya pun pasrah. Baik, itu tentang nadar. Ada banyak bahasan dalam fikih nadar, termasuk sumpah gandengannya. Dan yang ketiga, ini intinya yang kedua nadar tadi, seseorang yang bernadar tapi kemudian tidak mampu melaksanakannya karena keterbatasan pada dirinya, maka dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan dan tidak ada kafarah. Wasalisu hadhil a'mal al-manhi anha, yang ketiga larangan dalam hadis yang kita baca tadi, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia nanti di dunia dia nanti diazab dengannya pada hari kiamat. Misalnya faman qatala nafsahu bi syai'in min alatil qatri, barang siapa yang bunuh diri dengan alat ya untuk membunuh dirinya, entah itu dengan cara dia naudzubillah misalnya menggunakan pisau atau menggunakan alat peledak, menggunakan tembak dan yang sejenisnya, au bitanawulis summi atau dengan minum racun, au ghairi dzalik atau yang lainnya, faqad jana ala nafsihi, dan maka dia telah melakukan tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri. Wa jinayatul insan ala nafsihi ka jinayatihi ala ghairihi,
tindakan seperti itu kepada dirinya sendiri sama dengan tindakan yang dilakukan kepada orang lain fil ismi dalam hal dosa. Li'anna nafsahu laysat milkan lahu, karena dirinya hakikatnya bukan miliknya mutlaqan, secara mutlak, bal hiya lillah, tapi itu milik Allah. Fisik kita, tubuh kita bukan milik kita, sama dengan tubuh orang lain. Kalau seseorang bunuh diri, ya hakikatnya dalam dosa sama dengan membunuh orang lain, karena sama-sama tidak punya hak kepemilikan, semuanya milik Allah. Fala yatasarrafu fiha illa bima adzina lahu fihi, maka tidak boleh itu dibinasakan, tidak boleh itu dihilangkan kecuali dengan yang diizinkan oleh Allah. Li'annahu istahalla qatla nafsihi, karena dia berarti menghalalkan membunuh dirinya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Fa innahu hina idzin yu'adzabu yaumal qiyamah bima qatala nafsahu bihi. Maka kalau sudah seperti itu, dia akan diazab pada hari kiamat dengan sesuatu yang ia gunakan untuk bunuh diri. Disebutkan di sini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, siapa yang menjatuhkan diri dari gunung lalu dia membunuh dirinya, fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan, maka dia akan terus nanti di akhirat di neraka jahanam diazab dengan cara seperti itu. Dia dijatuhkan dari gunung, khalidan mukhalladan, abadi, diabadikan di dalamnya selamanya. Wa man tahassa summan, siapa yang menenggak minum racun, faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam, maka di tangannya kelak di neraka jahanam dia pun memegang racun yang dia minum tadi terus berulang-ulang. Nah, di neraka tidak ada yang mati. Setelah minum racun dia merasakan sakitnya, kemudian kalau dia mati dia dihidupkan kembali, terus begitu berulang-ulang. Sama kalimatnya, khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi, maka besinya dia nanti ada dalam tangannya yang dia tusukkan tembus di perutnya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada. Seperti itu kondisi orang-orang yang bunuh diri dengan suatu alat atau minuman beracun, maka nanti di akhirat diazab dengan cara yang sama seperti itu sebagaimana dia bunuh diri di dunia. Maka fal badnu milkun lahu subhanahu wa ta'ala, faman jana alaihi uqiba yaumal qiyamah min jinsi ma'tada bihi ala nafsihi. Demikian karena badan ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang merusak, membunuh akan diadab dengan cara yang sama. Wal'iyadu billah. Ini pun disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, ya, dengan nomor urut dosa yang ke-25, yaitu qatlun nafsi, bahwa orang yang membunuh jiwa, qatilun nafsihi min a'dhamil kabair, termasuk di antara dosa yang besar, dosa besar yang besar, bunuh diri. Wal iyadu billah. Kemudian yang keempat, warabi hadhil a'mal al-manhi anha fi qawlihi, yang keempat adalah man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi, siapa yang membunuh seorang mukmin, melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Ai fil ismi, artinya dalam hal dosa. Dosa orang yang melaknat dengan yang membunuh sama. Kenapa? Li'anna al-la'in yaqta'uhu an manafi'il akhirah, karena orang yang melaknat berarti dia memutusnya dari manfaat kelak di akhirat. At-Tibi mengatakan, ai fit tahrim au fil iqab fala'nuhu kaqatlihi,
dalam hal pengharaman atau dalam hal hukuman, maka laknat itu hakikatnya sama dengan membunuhnya. Orang yang melaknat seorang mukmin, dia berdoa, karena tadi makna laknat kalau itu disampaikan oleh orang, berarti dia berdoa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Dan itu ternyata laknatnya tidak benar. Nabi SAW disebutkan beliau bukan tipe seorang yang banyak melaknat, tetapi beliau kadang-kadang memang melaknat orang yang layak untuk dilaknat, seperti para pelaku dosa besar, mendapatkan laknat dari Allah sekaligus dari Rasulullah SAW. Laisa bila'an, Nabi itu bukan orang yang suka melaknat. Fal mahabba wal mawaddah hiya aslul alaqah bainal muslim. Maka rasa cinta, rasa sayang adalah sumber hubungan antara seorang muslim dan saudara muslim yang lainnya. Ammal la'an, adapun orang yang suka melaknat, fa huwa laisa min sifatil mu'minin, maka dia bukan termasuk sifat seorang mukmin. Maka sahih dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, tidak layak bagi orang yang memang benar dalam keislamannya, jujur dalam keimanannya, menjadi seorang yang banyak melaknat. Ya, termasuk juga kalau wanita, nah itu tuksirna al-la'na. Salah satu sebab yang menjadi mereka banyak menghuni neraka, salah satunya adalah takfurnal asyira waktu sirnal la'na, banyak melaknat, banyak nyelatu, banyak maidu dan seterusnya. Nabi pun beliau terhadap bukan hanya kepada manusia, apalagi seorang mukmin, kepada makanan saja beliau tidak melaknat. Beliau suka, beliau makan, kalau tidak maka beliau tinggalkan. Maka jangan kita menjadi orang yang suka melaknat. Karena hakikatnya orang yang melaknat itu mendoakan kejelekan bagi orang yang dilaknat. Yang kelima adalah waman qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan satu kekufuran, maka dosanya sama dengan membunuhnya. Fi idhami wizri al-wizri wa syiddatil isri indallah, yaitu dalam besarnya dosa dan kesalahan di sisi Allah. Lakin la yalzamu tasawiya qadra al-wizraini. Faman qala li mu'minin ya kafir aw anta kafir fahuwa kaqatlihi. Seperti misalnya barang siapa yang mengucapkan kepada seorang mukmin wahai kafir atau engkau kafir, maka itu seperti membunuhnya dalam hal dosa, dan disamakannya dengan membunuh kepadanya. Li'annal qatil yaqta'ul maqtul min manafi, karena orang yang membunuh itu berarti memutuskan orang yang dibunuh dari hal-hal yang manfaat, ala manafi'id dunya. Al-Imam At-Tabari mengatakan wa ajma'u annahu la yaqtulu fi ramyihi lahu bil kufri. Mereka sepakat bahwasanya tidaklah seseorang itu dibunuh dengan dalam tombaknya dengan satu kekufuran. Fa idzan nataqa bidzalika faqad adhara kufran bawahan. Apabila dia mengucapkan dengan itu,
maka berarti dia telah menampakkan kekufuran yang jelas. Li'anna ramya, karena tuduhan, dalam tuduhannya dengan kekufuran tersebut min a'dhamil umur, termasuk di antara perkara yang besar. Wa ajma'u annahu la yuktalu fi ramyihi lahu bil kufri, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari tadi, bahwa tidak boleh orang itu dibunuh hanya sekedar dia dituduh melakukan sesuatu yang sifatnya kekufuran kepada Allah, karena itu masih berupa tuduhan saja. Ketika seseorang sudah melakukan tindakan kekufuran yang nyata, kemudian dia didatangi, disampaikan hujah, kemudian subhat-subhat dihilangkan, sementara dia masih dalam keadaan kufurnya itu, maka berarti ini salah satu sebab bolehnya orang itu diperangi atau dibunuh. Tetapi yang melaksanakan ini tentu bukan pribadi-pribadi, tetapi adalah pihak-pihak yang berwenang yang menerapkan hukum seperti itu. Wa mimma jaa'a fil wa'id tahdhiran min hadzal amr, dan di antara ancaman di dalam masalah ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir," jika ada seseorang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka tuduhan itu kembali pada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduhkan itu tidak benar, maka kembali kepada yang menuduhnya. Maka tidak boleh bagi kita untuk gampang menyatakan, menvonis seseorang yang dohirnya muslim atau pengakuan dia Islam, kemudian dituduh kafir tanpa ada bukti yang nyata dan jelas, karena khawatir termasuk dari ancaman hadis Nabi SAW yang baru saja kita baca tadi dalam riwayat Imam Bukhari, jika seseorang mengatakan kepada seseorang atau saudaranya yang lainnya wahai kafir, maka bisa jadi tuduhan itu kembali kepadanya. Nabi SAW pernah menceritakan seseorang yang Allah berikan karunia pemahaman terhadap pembacaan terhadap Al-Quran, dia tahu keindahan-keindahan bacaannya, kemudian dia tinggal di muka bumi ini sebagaimana yang Allah kehendaki waktunya, lalu kemudian dia ke tetangganya, faramahu bisyirki, lalu dia menuduhnya, melemparkan tuduhan kesyirikan. Kemudian ditanya, siapakah sebenarnya wahai Rasulullah yang lebih layak untuk menyandang kesyirikan, ar-raumi awil marmi, orang yang nuduh atau orang yang dituduh? Kata Nabi, bal ar-raumi, bahkan yang nuduh itu. Kenapa? Karena dia serampangan dan gegabah dalam membuat tuduhan-tuduhan seperti itu. Maka hendaknya kita hati-hati menunjuk langsung kepada seseorang bahwa orang tersebut kafir atau musyrik, kalau dia zahirnya menurut kita masih muslim, kecuali orang yang di luar Islam, maka tegas kita menyatakan bahwa mereka bisa jadi kafir atau musyrik sekaligus, karena orang kafir itu bisa terdiri dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Fahadhihi jumlatun minal a'mali allati la takunu fi mu'minin wala min tiba'il mu'minina. Maka 5 hal tadi hendaknya tidak ada pada diri seorang mukmin dan tidak menjadi tabiat orang-orang yang beriman. Li'anna min simatil mujtama'il muslim al-mawaddah wal mahabbah wat tasamuh. Karena di antara hal yang bisa merekatkan masyarakat muslim adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, dan saling memahami. Wahiyya min usulil iman, dan itu termasuk di antara dasar-dasar iman.
Sebagaimana dalam hadis yang kemarin kita baca, termasuk al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lainnya ya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Adapun jika misalnya amalan-amalan tersebut mengarah kepada kekufuran, kesyirikan, maka kita nasihati dan kita sebutkan bahwa amalan itulah yang akan menjadikan seseorang menjadi kafir ataupun musyrik. Belum tentu orang yang melaksanakan itu kemudian kita vonis ternyata dia faham setelahnya dan bertaubat. Apalagi hanya sekedar melakukan dosa besar selain indikator atau ciri-ciri yang mengarah pada kesyirikan atau kekufuran. Misalnya orang yang melakukan zina atau pecandu khamr dan yang lainnya selain kesyirikan, maka jelas itu memang dosa besar, tetapi dosa yang seperti itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislamannya kalau dia masih muslim atau mukmin. Sementara kesyirikan atau kekufuran, hal-hal yang menjadi amalan-amalan seperti itu, maka yang kita maksud adalah amalannya. Adapun orangnya kita nasihati ya, jangan sampai melakukan suatu amalan karena amalan tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Apalagi di masyarakat yang misalnya sudah mendarah daging menjadi sebuah kebiasaan. Di tempat kami itu masih ada satu tempat yang di situ ada semacam punden, ya, punden. Kampungnya itu namanya ya Mbarjo, di situ sebutannya Mbah Rejo dulu. Ada peninggalan dia, petilasannya yang menjadi tempat ya, masyarakat sekitar itu, rumah sekitar situ untuk menaruh sesajen-sesajen, termasuk ketika mereka menikahkan anaknya punya hajat, itu mereka taruh di situ. Ya. Kita tidak mengatakan wahai musyrik jangan kamu lakukan itu. Contoh yang paling nyata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika Ibnu Taimiyah meminta bantuan Raja Khalawun Mesir dari serbuan Tartar saat itu, panglima mereka ketika akan menyerbu tentara Tartar itu mengatakan begini, ya Khalid bin al-Walid, memanggil rohnya Khalid bin Walid. Jadi supaya ruhnya pedang Allah ini, Khalid bin Walid, panglima Islam yang belum pernah mengalami kekalahan, ini jabat panglima, itu dipanggil-panggil sama panglima Mesir ini. Ya Khalid bin al-Walid, langsung didatangi sama Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai musyrik jangan katakan itu? Enggak. Ya hadza la taqul hadza, jangan kamu katakan ini. Walakin ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai penguasa hari kebangkitan, kepadamulah kami memohon beribadah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ditegur seperti itu negurnya. Tidak langsung, ya kalimat itu kalimat yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena istighosah dengan selain Allah, istighosah dengan Khalid bin Walid yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Tapi Ibnu Taimiyah menegurnya seperti itu. Ya hadza, wahai orang ini, jangan latakul hadza, jangan kamu katakan seperti ini. Walakin kul ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal Ibnu Taimiyah paling kencang memerangi seperti itu. Baik, pelajaran dari hadis ini ada 4 yang disampaikan muallif. Ikhlasut tauhid lillahi yakunu bil qalbi wal lisan. Ikhlasnya ketauhidan kepada Allah
itu dengan hati dan lisan, wal a'mal serta perbuatan, tatafadalu fi ma bainahuma, yang bertingkat-tingkat. Maka semakin hati, lisan, amalan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya, maka semakin tinggi derajat tauhid dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahrimu a'radil lisan nas wa hifdzil lisan. Haramnya kehormatan manusia dan menjaga lisan dari al-wulugh fiha wa kaful adha anil mu'minina bil yadi wal lisan. Menjaga lisan dari mencela kehormatan manusia, menahan untuk tidak mengganggunya, lebih khusus kepada seorang mukmin, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi secara khusus adalah kepada seorang mukmin. Man la'ana mu'minan, man qadhafa mu'minan. Adapun kepada orang kafir secara umum, maka dibolehkan, karena orang kafir itu semuanya terlaknat ketika dia masih dalam kekufuran mereka. Adapun seorang mukmin, maka haram kehormatan mereka untuk dilecehkan, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Yang ketiga, idhamu takrimillahi lil insan, bagaimana Allah memuliakan manusia, wa fadli manzilatihi indahu, dan keutamaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, min hikmati tasyri' wa asrari samahatil Islam, di antara hikmah syariat dan rahasia samahah lembutnya agama Islam, wa yusri ahkamihi, dan mudahnya hukum-hukumnya, annahu la taklifa bima laysa fit taqah, tidak ada satu bentuk beban tugas bima laysa fit taqah, yang tidak dimampui untuk melaksanakannya. Wal wus'u wa ma yashuqqu 'alal insan, dan luasnya apa yang berat bagi manusia. Artinya bagi yang berat bagi manusia ada keleluasaan untuk tidak melaksanakannya. Dalam surat An-Nisa 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan meringankan dari kalian, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, puasa saja yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan menimpa kalian. Inilah diantara hikmah syariat Islam, itu benar-benar menjaga maslahat manusia. Bahkan sebagian hukum Allah itu, sering saya sampaikan, itu ngalah dalam tanda kutip, walaupun nanti bisa dilakukan di lain waktu. Saat itu sudah, karena ada masyaqqah, tidak adanya kemampuan, maka boleh untuk tidak dilakukan. Dan itu diatur oleh Allah melalui syariat Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi perhatian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.